Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak semua. Jumpa lagi di acara Kompak TA2. Kongko bahas pajak bersama TA2. Nah, pada edisi kali ini kita akan bahas apa ya kawan pajak ya. Tapi sebelumnya saya mau menyapa kawan pajak semua dulu nih. Gimana kabarnya kawan pajak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya kawan pajak. Seperti kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Raiska, penyuluh pajak dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2, yang pada hari ini menjadi moderator di acara Kompak TA2 hari ini. Nah, kawan pajak mungkin sudah pernah tahu ya acara Kompak TA2 yang sudah sering diadakan nih, baik melalui Instagram Live ataupun melalui podcast YouTube di akun KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2. Nah, biar kawan pajak tambah semangat nih, sebelum dimulai saya ada satu pantun dahulu nih. Pak Tani menanam bunga, bunga mawar, melati dan dahlia. Artinya, selamat datang kawan pajak semua. Jumpa lagi di acara Kompak TA2. Nah, kawan pajak, topik yang akan kita bahas hari ini itu cukup menarik ya, meskipun bukan hal baru, yaitu tentang IPBK atau elektronik pemindah bukuan. Mungkin ada kawan pajak yang sudah pernah dengar, sudah pernah tahu, atau bahkan sudah pernah mencoba, tetapi mungkin ada juga kawan pajak yang baru nih, terutama yang wajib pajak baru yang belum pernah menggunakan IPBK atau belum pernah tahu. Nantinya kita akan bahas secara lengkap dan detail mengenai IPBK, apa itu IPBK, bagaimana cara pengajuan IPBK, dan apa saja syaratnya, prosedurnya. Nanti akan kita bahas ya kawan pajak, tenang aja. Semuanya akan kita bahas dengan lebih detail di acara Kompak TA2 hari ini. Nah kawan pajak, tentunya saya hari ini tidak sendiri nih. Ada narasumber yang super sekali nih dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2, Ibu Neni Amriati. halo kawan pajak. Gimana nih Mbak Neni kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik nih. Boleh cek gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga ceria katanya Mbak ya. Karena kita hari ini di acara podcast dan juga Instagram Live Kompak TA2 ini ya, Mbak Neni ya. Betul. Jadinya kita akan bahas topik IPBK nih Mbak Neni. Oke. Seperti kawan pajak ketahui ya, IPBK itu singkatan dari elektronik pemindah bukuan. Tapi sebenarnya kata istilah pemindah bukuan itu sendiri itu apa ya Mbak Neni? Mungkin karena ada kawan pajak baru yang belum tahu makna atau istilah pemindah bukuan itu sendiri, bisa dijelaskan nih Mbak Neni? Oke, terima kasih Mbak Eca. Saya izin mungkin menjelaskan sedikit tentang apa itu IPBK. Kalau dari dasar hukumnya sendiri, untuk pemindah bukuan ini ada di PMK 242, yaitu tentang tata cara pembayaran dan penyetoran. Sebelum kita merambah ke PBK secara elektronik, mungkin saya jelaskan tentang PBK-nya, dasarnya PBK itu seperti apa ya. Jadi kalau untuk pemindah bukuan atau PBK itu adalah proses untuk memindahkan penerimaan pajak yang tadinya kita sudah bukukan, kemudian kita akan dibukukan kembali pada penerimaan pajak yang sesuai. Itu ada di pasal 1 angka 28 di PMK 242 yang tadi saya sebutkan itu. Untuk proses pemindah bukuan ini bisa dilakukan dalam hal ada kesalahan nih. Jadi kalau kawan pajak ada kesalahan pembayaran maupun penyetoran, bisa dilakukan pemindah bukuan. Kemudian untuk kesalahannya sendiri itu kan juga macam-macam ya baca. Mulai dari salah milih kode jenis pajak, salah milih kode jenis setoran, salah milih bulan maupun tahun pajaknya. Kemudian nilainya juga kan ada, sangat mungkin kawan pajak
salah mengisi ketika membuat kode billing tuh. Mungkin tambah nolnya gitu ya. Betul. Mungkin 1 juta jadi tambah 1. Iya, kan itu fatal sekali ya. Iya, Dan itu betul. bisa dilakukan yang namanya pemindah bukuan, Baica. Ya, baik. Nah itu kawan pajak. Jadi kan juga sering ya Mbak Nani ya, kita selama ini menerima permohonan pemindah bukuan ya, karena ya itu kesalahan, dan sering lagi misalnya kalau ada PPh pasal 23 nih, kita sering banget ya, seharusnya kodenya 41124 karena transaksi jasa lupa karena mungkin lagi banyak pikiran ya kawan pajak gitu. Mungkin mikir apa cicilan atau apa gitu, sehingga jadinya 100. Itu sering sekali nih ya case-case yang kita terima ini. Kodenya beda sedikit 100, tapi seharusnya 104 kan tetap saja berbeda. Sehingga tidak bisa dipakai dan harus dipindah bukukan. Seperti itu ya Mbak Nani ya. Ya, itu memang yang sering sekali terjadi, dan karena ada penyebab-penyebab ini, makanya kita diberikan prosedur untuk melakukan pemindah bukuan atas pembayaran pajak. Jadi nanti yang salah bisa kita pindah bukukan menjadi benar, seperti itu. Baik, terima kasih ya Mbak Nani. Nah sekarang kita lanjut ke IPBK itu sendiri Mbak Nani. Ya. Bisa dijelaskan nggak Mbak, aplikasi IPBK itu seperti apa? Oke, kalau untuk EPBK sendiri adalah kependekan dari elektronik pemindah bukuan. Jadi pemindah bukuan yang diajukan secara elektronik. Untuk diajukannya sendiri kita berbasis web, yaitu bisa diakses di laman DJP online. Jadi nanti itu adalah alternatif channel untuk menyampaikan surat permohonan pemindah bukuan. Kalau sebelumnya kan kawan pajak mengajukan pemindah bukuan, sebelum ada EPBK ini kawan pajak mengajukannya melalui manual nih, melalui kertas ya Betul, kertas di print, kemudian ditandatangani stempel perusahaan. Nah di sini lebih memudahkan kawan pajak untuk mengajukan pemindah bukuannya. Jadi nggak perlu datang langsung ya Mbak ya, kan Betul. secara elektronik seperti itu. Kemudian sedikit lagi tentang dasar hukumnya untuk penyampaian dokumen secara elektronik ini. Nah, salah satunya EPBK itu ada di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2021. Ini judulnya lumayan banyak, panjang nih. Adalah tentang jenis pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik, persyaratan dokumen elektronik yang harus dilampirkan, tanda tangan elektronik yang digunakan, tata cara penyampaian dokumen elektronik dan saluran yang digunakan, serta tata cara tindak lanjut atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik. Yaitu jadi intinya secara elektronik, yaitu dasar hukum untuk pengajuan pemindah bukuan secara elektronik. Iya. Jadi nggak usah diapalin ya kalau baca ini, cukup tahu ya. Iya. Jadi intinya yang dokumen secara elektronik sudah diakui ya pengajuannya gitu secara ketentuan seperti itu. Jadi dengan adanya IPBK ini kawan pajak nggak perlu lagi datang KPP atau mengirimkan lewat pos juga boleh ya Mbak ya, pemindah bukuan. Iya, dulu kalau secara manual bisa datang KPP, bisa melalui pos atau pos, ekspedisi gitu ya. Tapi sekarang sudah enak, tinggal klik saja, bisa dari rumah, kapanpun, dimanapun gitu ya. Misalnya kalau baca lagi jalan-jalan nih, misalnya keluar negeri itu langsung aja klik. Misalnya ada yang harus dipindah bukuan, bisa tinggal akses DJP online-nya dan kirim permohonannya. Gitu ya Nani ya. Siap. Nah, sekarang kita ini ya, tadi alamatnya di mana Mbak? Ini bisa dijelaskan DJP online itu alamatnya di pajak.go.id, atau lebih mungkin kawan pajak lebih familiar dengan djponline.pajak.go.id yang biasa kawan pajak gunakan untuk pelaporan SPT tahunan tuh. Oh ya, jadi sama ya kawan pajak ya, alamat yang sering kawan pajak gunakan. Nah nanti aplikasi tadi kan disampaikan ya Mbak ini ya, IPBK ini bukan hal baru ya tadi ya saya sampaikan di awal. Sebenarnya IPBK ini sudah kita bisa akses, kalau pajak akses itu mulai kapan sebenarnya? Kalau untuk EPBK ini kita luncurkan pertama kali itu di tanggal 12 Desember 2022. Jadi sudah mau 2 tahun ya. Ya, jadi awalnya Direktorat Jenderal Pajak itu sudah meluncurkan EPBK versi 1.
dan itu hanya dapat diakses oleh pengguna DJP online dengan persyaratan harus memiliki sertifikat elektronik. Oh iya, jadi harus mengajukan permohonan Betul. khusus ya Mbak Neni ya, sertifikat elektronik. Dan ini masih punya keterbatasan. Tidak semua pemindah bukuannya dapat diajukan melalui EPBK versi 1 itu, karena untuk yang versi 1 ini hanya mencakup beberapa kriteria nih Mbak Eca. Contohnya seperti pemindah bukuan ke MPP yang sama. Jadi hanya bisa ke MPP yang sama, kemudian setorannya belum pernah terekam atau diperhitungkan di SPT, dan lagi untuk kode billing dari core billing DJP saja. Jadi hanya dari NTPN saja ya Mbak ya. Betul. Kemudian atas kesalahan setor dan pemecahan SSP non PBB, dan juga nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN, kemudian kode akun pajak untuk pembayaran masa dan tahun tertentu. Jadi memang masih ada keterbatasan di versi 1 ini. Iya. Jadi karena ada keterbatasan itu ya Mbak ya, jadinya nanti gimana nih Mbak Neni kalau misalnya wajib pajak itu mau mengajukan ke NPWP yang berbeda gitu. Jadi misalnya ada case-nya, oh ini kesalahannya karena memang PPN JLN ini misalnya, ya karena itu kesalahan di bagian NPWP dan kesalahan itu administratif gitu. Kalau pajak jadi nggak bisa mengajukan dong Mbak Neni. Oh tentu bisa, karena Direktorat Jenderal Pajak sudah melihat ini ada kekurangan di yang versi 1, maka dari itu dari Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan yang versi terbarunya nih, ada update versi 2.0, dan di situ sudah ada fitur-fitur yang bisa menerima melengkapi ya keterbatasan yang sebelumnya ada di versi 1 nih. Wow, jadi sudah mulai banyak lagi fitur-fiturnya Mbak ya, sudah ditambahkan itu untuk menambah kenyamanan dan juga menambah kemudahan nih bagi kawan pajak. Betul. Jadinya kawan pajak biar nggak ragu-ragu ya untuk memanfaatkan IPBK nih. Apa aja sih Mbak Neni fitur barunya dari yang versi 2.0 ini? Yang pertama nih fitur barunya, kalau sebelumnya tadi saya sebutkan hanya bisa untuk MPP yang sama. Betul. Ya, nah di versi 2.0 ini wajib pajak atau orang pajak semua bisa melakukan pemindah bukuan ke MPP yang berbeda. Jadi lebih memperluas ya jangkauan terkait elektronik pemindah bukuan. Ya, lalu kemudian yang kedua, untuk PBK versi 2.0 ini sudah dibuka PBK untuk kode jenis setoran yang lebih luas juga. Sudah terbuka untuk kode jenis setoran 3 sekian sekian, 5 sekian sekian, 9 sekian sekian. Kalau sebelumnya itu belum bisa. Kemudian untuk pemindah bukuan ke STP dengan kode KJS dari 3 sekian sekian itu, kawan pajak cukup menginput nomor surat tagihannya, nanti otomatis muncul nih. Itu kawan pajak. Jadi itu juga salah satunya Mbak ya, tambahan fitur di versi 2.0 ya. Ke kode STP 300 itu ya. Lalu ada lagi nih yang ketiga, ada fitur PBK atas PBK. Jadi bisa memindah bukuan, pemindah bukuannya dari hasil PBK. Jadi misalkan sebelumnya kawan pajak sudah pernah mengajukan pemindah bukuan, sudah keluar hasilnya, tapi ternyata belum terpakai, atau ternyata masih salah lagi. Oh gitu. Iya, ternyata nggak jadi gitu ya Mbak ya, kadang-kadang ini sudah terlanjur saya PBK ini ternyata belum terpakai, karena ternyata ada pembayaran lainnya juga lupa kalau punya. Jadi tenang aja, itu bisa dipindah bukuan lagi kawan pajak. Nah itu bisa tuh diajukan pemindah bukuan kembali. Nanti caranya gimana tuh Mbak Neni? Nanti di pemindah bukuan secara elektronik itu kawan pajak tinggal menginput nomor hasil pemindah bukuan yang sebelumnya tuh. Nomor hasilnya yang ada KIT-nya gitu ya Mbak Neni? Betul. Jadi kawan pajak input itu saja ya kawan pajak. Tapi ada syaratnya nih. Oh iya, syaratnya. Ya, dengan syarat tetap hasil pemindah bukuannya ini sebelumnya belum pernah dipakai atau dikreditkan di SPT. Iya, itu syaratnya utama semua dasarnya adalah PBK itu nggak boleh dikreditin ya Mbak Neni. Iya, intinya belum pernah dipergunakan atau harus masih ada sisa nih. Betul. Nah, silakan dilanjutkan Mbak Neni fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya nih,
untuk pemindah bukuan yang memerlukan lampiran. Jadi contohnya untuk PPNJLN tuh kan kita harus melampirkan dokumen berupa invoice. Iya betul. Nah itu caranya gimana? Caranya tinggal kawan pajak upload aja di permohonan EPBK versi 2.0 ini. Iya, Jadi di situ bisa untuk mengupload lampiran-lampiran yang dibutuhkan. Atau ada lampiran lain mungkin ya khusus yang dipergunakan sebagai dasar gitu ya Mbak. Betul. Jadi Untuk memperkuat pertimbangan kita mengabulkan permohonannya apa saja bisa dilampirkan di versi 2.0 itu. Ya baik. Kemudian ada lagi untuk permohonan EPBK tanpa sertifikat elektronik. Iya. Jadi kalau sebelumnya kan harus pakai sertifikat elektronik. Harus diajukan dulu. Ya kalau sekarang bisa menggunakan kode verifikasi kawan pajak. Jadi ini sangat memudahkan ya. Tidak harus mengajukan sertifikat elektronik terlebih dahulu. Tinggal nanti masuk email kayaknya Mbak Neni. Iya, betul. Seperti untuk pelaporan SPT kode verifikasi masuk ke email. Kemudian ada kelebihan lagi di bagian simpan data permohonan PBK sebagai draft. Jadi kalau misalkan kawan pajak sudah mengisi elektronik pemindah bukuan, tapi ternyata mau di-cross-check lagi tapi belum sempat. Iya betul. Iya, tiba-tiba ada panggilan bagian. Iya. Jadi kawan pajak nanti bisa menyimpan terlebih dahulu sebagai draft. Iya, biar nggak langsung hilang gitu ya Mbak Neni. Iya, nanti setelah saya sebagai draft bisa dicek kembali di waktu yang memang kawan pajak bisa ngecek tuh. Setelah yakin sudah benar, baru deh kawan pajak kirim tuh permohonannya. Kemudian ada juga user manualnya nih Mbak Ica. Oh iya. Ya, untuk lebih memudahkan kawan pajak memahami fitur-fitur dan juga cara penggunaan EPBK. Di situ juga sudah ada user manualnya. Jadi bisa di-download kemudian dibaca sendiri mungkin Betul. kalau kawan pajak yang belum jelas gitu ya Mbak Neni. Iya. Wow, ini cukup banyak ya Mbak Neni ya fitur baru di IPBK versi 2.0 nih. Betul sekali. Tadi juga sudah dijelaskan dari awal dasar hukumnya, kemudian latar belakang IPBK, kemudian ruang lingkup terbaru dari IPBK 2.0. Nah, untuk proses pengajuan IPBK itu sendiri gimana nih Mbak Neni caranya? Nah, ini kawan pajak, sebelum kawan pajak bisa menggunakan fitur pemindah bukuan secara elektronik, kawan pajak harus terlebih dahulu mengaktifkan fiturnya di laman DJP online. Jadi nanti kawan pajak masuk ke DJP online, lalu pilih profil. Setelah masuk ke profil, pilih submenu aktivasi fitur. Nanti di situ kan banyak fitur-fitur ya di DJP online. Nah, kawan pajak silakan di checklist atau dicentang, diklik, ya diklik bagian EPBK-nya. Setelah kawan pajak klik fitur EPBK, nanti fiturnya akan muncul di menu layanan. Menu yang beda lagi ya Mbak Neni. Betul. Nantinya di menu layanan di DJP online kan ada beberapa menu dan salah satunya menu layanan tuh. Di situ nanti akan muncul menu EPBK-nya setelah kawan pajak mengaktifkan fitur EPBK-nya di profil tadi. Seperti itu ya kawan pajak ya langkahnya. Jadi jangan lupa diaktifkan dulu, lalu nanti ke layanan. Betul. Nah selanjutnya kalau sudah masuk ke aplikasi atau IPBK-nya sendiri di menu layanan, ada apa aja Mbak Neni tampilannya? Oke, kalau untuk di EPBK sendiri ada 4 menu utama ya kawan pajak. Yang pertama dashboard, yang kedua permohonan, yang ketiga monitoring, yang keempat konfirmasi. Ya, kalau untuk dashboard sendiri itu nanti menampilkan daftar permohonan yang sudah disetujui maupun ditolak. Jadi riwayatnya gitu. Riwayat permohonan yang sudah pernah kawan pajak ajukan. Kemudian di menu permohonan ini adalah menampilkan formulir pengajuan permohonan pemindah bukuan. Jadi nanti kawan pajak mengajukannya di menu itu ya. Kalau mau mengajukan di menu permohonan. Kemudian di menu monitoring kawan pajak bisa melihat nih proses tindak lanjut permohonan yang diajukan sudah sampai mana. Praktis ini ya di menu yang jadi bisa dimonitor. Revolusioner nih. Jadi bisa kawan pajak monitoring sendiri ya dari rumah tinggal buka aja DJP online-nya.
Terus yang terakhir menu konfirmasi, di situ kawan pajak bisa menampilkan detail permohonan pemindah bukuan yang sudah diajukan tadi. Betul, yang sudah diajukan. Baik. Nah, Mbak Neni, kita ke menu pertama nih, Mbak Neni. Kan di menu tadi yang dashboard ya tadi Mbak Neni, itu kan riwayat-riwayat nih. Selain riwayat-riwayat itu ada menu atau aksi apa aja sih Mbak Neni di dashboard itu? Dashboard ya. Betul. Kalau untuk di menu dashboard sendiri ada kawan pajak bisa melihat BPS-nya. Oh, BPS-nya. Ya, nomor BPS-nya berapa sih? Kemudian bisa mencetak permohonannya. Oh iya, dicetak. Oh iya, jadi kalau udah selesai nanti cetaknya di sini. Iya, betul. Di menu dashboard bisa cetak permohonan pemindah bukuan yang sudah diajukan. Kemudian bisa melihat ringkasan hasil pemindah bukuannya juga. Oh, iya. Dan juga bisa melihat cetakan produk hukum atau hasil pemindah bukuan iya. yang sudah disetujui atau ditolak oleh KPP. Oh iya, jadi semua lengkap di dashboard juga ya kawan Iya. baca ya. Jadi nanti tinggal dicek saja di dashboardnya. Kalau mau cetak ya berarti di situ ya Mbak Neni. Iya. Baik. Kemudian setelah menu dashboard kan tadi yang kedua menu permohonan ya Mbak Neni ya. Nah, kalau permohonan ini gimana Mbak Neni tadi langkah untuk mengajukannya Mbak Neni? Mungkin kalau baca sudah menunggu-nunggu Pak untuk cara pengajuannya. Ya tentunya ketika kawan pajak mau mengajukan pemindah bukuan secara elektronik, kawan pajak harus terlebih dahulu mempersiapkan datanya. Oh iya, datanya Ya. betul. Data yang paling penting adalah nomor transaksi penerima negara atau NTPN. Itu yang ada di bukti pembayaran ya, bukti penerimaan negara yang betul yang kawan pajak dapatkan dari bank atau dari mobile banking, itu pasti ada NTPN. Betul. Atau kalau misalkan kawan pajak mau mengajukan pemindah bukuan ulang atas hasil pemindah bukuan, berarti kawan pajak harus punya dulu nomor hasil pemindah bukuannya. Oh iya, betul. Maksudnya sebelumnya Mbak Neni ya. Lalu kalau misalnya sudah disiapkan nih Mbak Neni, ini kalau pajak bertanya, apakah setiap NTPN atau hasil pemindah bukuan sebelumnya itu bisa diajukan melalui IPBK nih Mbak Neni? Nah itu juga ada keterbatasan, mohon maaf bukan keterbatasan, tapi tentunya tidak semua pembayaran yang diajukan pemindah bukuan itu bisa divalidasi ya. Intinya untuk pembayaran yang dapat dilakukan pemindah bukuan nantinya dilakukan validasi oleh sistem dengan mempertimbangkan beberapa aspek nih. Yang pertama, data pembayarannya sudah sesuai dengan pemilik pembayaran. Ya, jadi jangan aku jawab ya. Pasti Ternyata kita lakukan iya, pasti tidak bisa diinput juga permohonannya. Kemudian nanti juga dicek aspek apakah sudah pernah digunakan untuk PPHTP, apakah pernah diinput di SPT masa 1 tahunan atau di e-faktur maupun e-faktur unifikasi, itu juga nanti dicek. Kemudian nanti yang penting masih ada nilai sisa nih dari pembayaran itu. Jika misalkan sebagian sudah pernah digunakan atau sudah pernah dipindah bukukan, itu yang penting masih punya sisa nih. Ya, itu masih bisa diajukan. Ya, jadi yang diajukan sisanya ya Mbak? Iya. Jadi nggak bisa semuanya karena atas setoran itu sudah tinggal sedikit, ya mau tinggal sisanya itu aja. Ya. Gitu. Jadi kawan pajak juga harus mempertimbangkan itu tadi ya Mbak Neni ya. Jadi nggak semuanya bisa diakui atau bisa digunakan untuk pemindah bukuan atau setoran seperti itu. Nah setelah sudah memasukkan NTPN atau nomor hasil pemindah bukuan sebelumnya, langkah selanjutnya apa nih Mbak Neni? Oke, untuk prosesnya setelah kawan pajak nanti memberi menu permohonan, nanti kawan pajak akan diminta untuk mengisi data-data nih. Yang tadi pertama tentunya NTPN atau nomor PBK sebelumnya kalau dari hasil PBK. Kemudian nanti ada memasukkan kode keamanan atau captcha-nya sesuai yang ditampilkan di layar tentunya ya. Kemudian jika sudah sesuai akan muncul data-data nih, data-data tanggal pembayaran, nilai sisa pembayaran yang masih bisa di PBK tentunya ya. Kemudian selain itu wajib pajak juga diminta mengisi nomor handphone dan juga alamat email ya. Jadi nanti untuk konfirmasi ke wajib pajak, misalkan perlu ada konfirmasi tambahan dari KPP ke wajib pajak, itu makanya diminta nomor handphone dan juga email gitu. Jadi biar gampang dihubungi gitu ya Mbak. Betul. Gitu. Jadi jadinya nanti
permohonannya itu bisa cepat ditindaklanjuti ketika memang ternyata ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi lagi gitu kepada wajib pajak terkait permohonan pemindahbukuannya seperti itu. Nah, kawan pajak selanjutnya selain dari permohonan itu tadi sudah cara permohonannya yang mana ini ya. Jadi apalagi nih mana ini yang harus diperhatikan oleh kawan pajak saat mengajukan permohonan? Kan kita mengingat jatuh temponya ya Bu Eca ya. Untuk jatuh tempo sendiri, proses penyelesaian pemindahbukuan secara elektronik sama dengan yang secara manual nih. Sesuai SOP atau standar operasional prosedur itu 21 hari. Oh ya, 21 sejak kalender ya. Oh ya, kalender. Jadi hari kerja 21 hari kalender sejak permohonan diterima lengkap. Jadi kawan pajak harus mengisi data dengan lengkap dan benar. Ya, kemudian selanjutnya ini nanti diteliti oleh petugas di KPP terkait kode jenis pajak atau kode jenis setoran berapa yang di PBK, berapa nominalnya, apakah masa dan tahun pajaknya sudah sesuai. Kemudian nanti kawan pajak juga diminta mengisi alasan. Oh ya, alasan. Ya, kenapa diajukan pemindahbukuan? Kawan pajak bisa mengisi alasan pemindahbukuannya di situ juga. Boleh ditulis maksimal 4.000 karakter. Jadi kalau mau bikin cerita singkat bisa ya. Karena lumayan panjang ya. Jadi biar meyakinkan. Iya. Bagaimana kronologisnya, salahnya apa gitu nanti bisa diajukan, ditulis di situ. Di menu alasan. Iya, kalau ada dokumen khusus ya itu tadi silakan di-upload atau dilampirkan. Ya, jadi itu tadi ya, jadi langkah-langkah permohonan setelah mengisi tadi ATPN, kemudian tujuannya ya, kemudian jangan lupa alasannya ini dan yang terakhir itu kalau ada lampiran dilampirkan. Betul. Nah, kemudian Mbak Neni kalau misalnya ini terkait kan ada tuh pemindahbukuan atas PPh final pengalihan hak tanah dan bangunan ya. Itu apakah sama ya pengisiannya atau ada nomor tertentu gitu Mbak Neni harus diisi, misalnya ROP atau bagaimana gitu? Iya betul sekali. Kalau untuk terkait yang pengalihan hak atas tanah dan bangunan, tentunya kawan pajak juga harus mengisi NOP-nya. Nanti setelah mengisi permohonan, terus klik simpan, di situ akan muncul ringkasan atas permohonan yang diajukan. Kemudian wajib pajak juga bisa melihat kembali nih permohonannya. Kalau dia benar, semua selanjutnya bisa disubmit. Oh ya, tinggal kan habis review, habis itu disubmit. Nah, pas submit itu nanti kawan pajak diminta untuk mengisi sertifikat atau kode verifikasi. Tadi sudah dijelaskan ya. Iya, bisa memilih salah satu. Jadi kalau sudah punya sertifikat elektronik ya berarti bisa sertifikat elektronik. Kalau yang belum bisa memakai kode verifikasi. Kirim ke email ya Mbak Neni ya. Ya, nanti setelah sukses itu kawan pajak akan muncul notifikasi berhasil. Berhasil ya. Jadi lalu sistemnya juga akan mengenerate nih bukti penerimaan suratnya. Oh ya, BPS-nya ya. Kalau kawan pajak mengajukan ke kantor pajak secara langsung, kawan pajak kan dapat kertas. Iya, kertas ya. Nah, di situ di PPK elektronik juga muncul nomor bukti penerimaan suratnya. Oke. Jadi kalau pajak nggak usah khawatir, nanti ada nomornya itu sebagai bukti kalau pajak sudah menyampaikan gitu Mbak Neni permohonan gitu. Ada di PPS-nya. Betul. Nah sekarang kan tadi sudah masuk ke permohonan nih Mbak Neni ya. Berarti tadi sudah selesai itu Mbak Neni ya langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya cukup mudah dan praktis ya kalau tadi sesuai penjelasan dari Mbak Neni. Nah tinggal kawan pajak persiapkan saja datanya seperti ATPN atau nomor pemindahbukuan sebelumnya biar nanti pada saat menginput permohonannya di DJP online itu bisa cepat gitu, bisa satset gitu ya. Oke. Nah setelah tadi sudah dimonitor, sudah diproses nih Mbak Neni, kan ada menu selanjutnya yaitu menu monitoring nih Mbak Neni. Jadi betul
betul sekali. Ketika wajib pajak sudah mengajukan, sudah dapat BPS, kemudian kawan pajak mau tahu nih prosesnya sudah sampai mana di kita di KPP. Apakah masih diteliti atau bagaimana, itu nanti akan muncul di menu monitoring. Untuk wajib pajak sendiri bisa memonitoring ya sampai di mana proses PPK-nya. Kemudian di situ berarti ada tracking ya, tracking status permohonan. Apakah di proses penelitian diterima atau ditolak, sudah selesai atau belumnya, itu juga bisa dimonitoring. Contohnya nih kalau sudah disetujui, nanti akan berubah menjadi warna hijau dengan keterangannya disetujui. Jadi ada notifikasi tanda-tandanya yang mana ini di menu monitoring itu sendiri kawan pajak. Jadi kawan pajak kalau sudah mengajukan tidak perlu lagi misalnya perlu telepon KPP ini, kadang-kadang ada telepon nanya PPK saya sudah selesai atau belum Bu? Sering ya tanya-tanya atau datang langsung ngambil tanya gitu. Jadi untuk menghemat waktu dan menghemat tenaga kawan pajak, jadi tinggal cek saja di menu monitoring di PPK itu kawan pajak. Tapi tentunya kita juga tidak menutup kalau memang kawan pajak tetap mau konfirmasi. Tidak apa-apa. Dan kita masih siap sedia untuk menerima pertanyaan ya. Dan juga konsultasi dari wajib pajak. Baik, nah sekarang kita ke menu terakhir nih Mbak Neni, yaitu menu konfirmasi ya. Kalau menu konfirmasi ini isinya apa aja Mbak Neni? Untuk menu konfirmasi sendiri itu digunakan untuk melakukan konfirmasi valid atau tidaknya produk hukum yang sudah terbit. Bisa cek gitu ya? Bisa dicek. Jadi nomor pemindahan kawan pajak yang sudah didapatkan bisa dicek di menu konfirmasi itu. Apakah valid atau tidak, itu bisa melalui menu konfirmasi yang tadi Mbak Ica sebutkan. Baik, nah itu tadi ya kawan pajak ya, kayaknya sudah lengkap dan jelas nih kawan pajak terkait bahasan kita ya mengenai PPK yang tadi sudah membahas mengenai latar belakang, kemudian dasar hukumnya, habis itu ruang lingkup, fitur terbaru dan juga pengajuannya serta menu dan prosedur PPK-nya itu sendiri nih kawan pajak. Jadi sedikit saya rangkum nih kawan pajak apa yang kita bahas mengenai materi PPK hari ini. Jadi yang pertama yaitu aplikasi PPK atau elektronik pemindah bukuan adalah aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan pemindah bukuan secara online atau secara elektronik melalui laman pajak.go.id ya, atau sering disebut DJP online. Lalu aplikasi IPBK ini sudah ada sejak versi 1 yang dirilis 12 Desember 2022 dan kemudian diupdate ya Mbak Neni melalui versi 2 yang berlaku sejak 6 November 2023 dengan tambahan fitur yaitu pertama PBK antar NPWP, jadi nggak harus NPWP yang sama lagi. Kemudian pembukaan PBK dengan kode jenis setoran 3 sekian sekian, 5 sekian sekian, dan 9 sekian sekian. Kemudian PBK atas PBK sebelumnya. Kemudian PBK yang memerlukan lampiran khusus itu juga disediakan menunya. Lalu permohonan IPBK yang tanpa syarat sertifikat elektronik, yaitu bisa menggunakan kode verifikasi. Kemudian menyimpan data permohonan PPK sebagai draft, dan yang terakhir yaitu penambahan user manual. Nah itu tadi fitur-fiturnya. Kemudian IPBK sebelum diaktifasi itu juga sebelum kita pakai ya harus diaktifasi dulu di menu profil, yaitu di menu ubah fitur, kemudian nanti diaksesnya di menu layanan. Dan 4 menu di IPBK itu ada dashboard, permohonan, monitoring, dan konfirmasi. Dan alur singkatnya untuk mengajukan IPBK itu pertama yang jelas login dulu di akun DJP online, kemudian mengajukan permohonan PPK melalui menu layanan, kemudian monitoring permohonannya setelah diajukan ya di menu monitoring, dan kalau mau mencetak silakan mengakses menu dashboardnya untuk mencetak produk hukumnya. Ya. Sudah lengkap ya? Saya siapa itu pajak yang bisa saya rangkumkan sedikit dari materi IPBK kita hari ini. Nah, saking semangatnya nih Mbak Neni, kita memberikan informasi dan juga materi kepada kawan pajak semua nih. Kita nggak terasa sudah di ujung acara nih Mbak Neni.
sebelum ditutup mungkin ada informasi tambahan yang disampaikan oleh Mbak Neni. Oke, terima kasih. Mungkin saya sedikit menyampaikan terkait Cortex ya. Oh ya, ini yang lagi hot ya, ini Iya. topik yang dibicarakan. Oke, pajak ya. sedikit informasi untuk kawan pajak. Memang Direktorat Jenderal Pajak sudah mulai mensosialisasikan tentang fitur-fitur di Cortex nih. Iya. Nah, tetapi baru wajib pajak terpilih setiap kantor pelayanan pajak itu diberikan kuota maksimal 200 nih untuk sementara ini yang sudah dilaksanakan. Jadi ya baru ada 200 wajib pajak terpilih yang sudah kami undang dan berikan penyuluhan atau sosialisasi terkait Cortex. Nah, selanjutnya nanti akan ada juga sosialisasi Cortex tahap 2 dan 3 ya Mbak Ica. Tapi dari kami masih menunggu nih update dari kantor pusat tentang kapan akan dilaksanakannya, kemudian seperti apa mekanismenya. Ya intinya seperti itu. Kami masih menunggu tahapan-tahapan selanjutnya dibuka dari kantor pusat, dan tentu saja informasi terkait itu akan kami sampaikan sesegera mungkin ya Mbak Ica kepada kawan pajak semua. Jadi kawan pajak stay tune terus ya Mbak. Iya. Cara follow ya, follow Instagram kita, akun Instagram kita di Pajak JKT Tanah Abang 2 atau podcast YouTube kita di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2 DJP ini. Jadi barangkali kita bahas ya, kalau sudah ada informasi kita bahas mengenai yang Cortex tahap 2 dan tahap selanjutnya. Iya, betul sekali. Baik, nah terima kasih ya kawan pajak atas kesediaan kawan pajak untuk menyimak acara kita dari awal hingga akhir hari ini. Kemudian semoga apa yang sudah kita sampaikan dapat menambah ilmu dan bermanfaat bagi kawan pajak semua ya, dan semakin paham nih mengenai aplikasi IPBK. Nah, bagi kawan pajak yang memerlukan konsultasi perpajakan bisa melalui telepon atau mau datang langsung ke kantor juga bisa nih. Kapan aja nih Mbak Neni kalau mau datang? Tentunya Senin sampai Jumat. Betul, di jam kerja. Dan juga di jam kerja. Untuk jam pelayanan sendiri untuk KPP kita buka dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Nah, itu tadi ya kawan pajak, harap diingat-ingat jamnya pelayanan kita. Nah, bagi mungkin ada kawan pajak yang punya kritik atau saran, itu bisa langsung menghubungi ke website resmi kami di www.pajak.go.id atau lewat kering pajak 1500200, atau bisa melalui Twitter kering_pajak, atau bisa kalau misalnya ada pengaduan ke email pengaduan@pajak.go.id ya. Terima kasih nih Mbak Neni yang hari ini sudah menemani kawan pajak untuk menjadi narasumber di acara Kompak TA2 hari ini. Semoga ilmu yang diberikan itu bisa bermanfaat dan dapat memudahkan ya para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, sebelum ditutup kita mau undur diri dulu ya Mbak Neni ya. Kita ada tagline pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara Kompak TA2 selanjutnya. Dadah. Terima kasih ya kawan pajak.